Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya kita semua dapat kembali mengadakan acara kajian LK Salam yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan manfaat. Tak lupa, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Habibana wa syafi'ana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, tabi'in wa tabiatnya, serta kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali mengadakan kajian LBK Salam yang dimana insya Allah kajian ini penuh dengan manfaat dan juga barokahnya. Hadirin, seperti pada pamflet ataupun brosur yang telah disebarkan, hari ini kita akan mengadakan kajian yang bertemakan mengamalkan lafaz la haula wala quwata illa billah dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Dan insya Allah pematerinya adalah Kang Firman Alamsyah. Beliau adalah salah satu mahasiswa Teknik Bandung dan juga pengurus LK Salam, insya Allah. Hadirin yang saya banggakan, insya Allah kajian hari ini pun akan kami rekam dan akan kami upload di YouTube. Jadi oleh para hadirin bisa kembali dilihat ulang agar lebih paham dengan apa yang disampaikan. Dan juga tak lupa ketika acara berlangsung akan dikirimkan formulir kehadiran. Bagi yang ingin mendapatkan sertifikat dipersilahkan untuk mengisi formulir yang telah disiapkan oleh kami. Baik, alhamdulillah, untuk mengevaluasi waktu kita langsung saja kepada acara intinya, yaitu kajian pemateri dari Kang Firman Alamsyah. Dan alhamdulillah sekarang Kang Firman ada di sini, jadi Kang Firman akan langsung memberi materi melalui Zoom di sini, insya Allah. Baik, saya silakan ya. Baik, terima kasih untuk Kang Diki ya atas waktu dan screen-nya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang tiada tara, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, yang juga telah memberi kita kesempatan untuk hadir pada acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini.
Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, para keluarganya hingga yaumil akhir. Baik, seperti yang tertera pada judul, kita akan membahas cara penerapan kalimat la haula wala quwata illa billah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mohon maaf ya di sini jika ada ucapan saya yang salah, saya terbuka untuk koreksi ya teman-teman. Baik, pertama penerapan kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, kalimat la haula ini biasa sering disebut kalimat hauqalah, yakni kalimatnya la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Nah, kalimat ini mengandung dua pengakuan ya, yakni pengakuan atas diri kita yang lemah, tiada daya dan tiada upaya, tiada kekuatan, dan pengakuan atas maha perkasanya Allah, maha penolongnya Allah, dan maha segalanya Allah itu. Nah, maka itu yang berarti segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita perbuat itu tiada lepas dari pertolongan Allah. Kita mau makan, diberi kekuatan untuk kita dapat menyendok nasi ke piring, Masya Allah. Hal-hal kecil ya, hal-hal kecil itu hal-hal kecil yang selalu ditolong oleh Allah. Kita bisa sholat tahajud, bisa bangun tengah malam, kita hadir pada acara ini, itu tiada lain yang kita bukan melainkan dari pertolongan Allah. Nah, kemudian kita dapat IPK tinggi, kita dapat kuliah, itu tiada lain dan tiada bukan dari pertolongan Allah. Maka dari itu kita manusia yang kuat, walaupun dia mempunyai otot kawat, tulang besi, berat leher, tetap saja Allah kasih sakit perut bakal selesai ya. Nah, walaupun orangnya gagah perkasa, kuat, kalau Allah kasih sakit gigi, pasti rebahan ya, ngaringkuk. Bahkan Allah tidak kasih sakit gigi pun kita sering rebahan, Masya Allah. Nah, orang yang pintar juga tiada lain tiada bukan dari pertolongan Allah. Kalau ada orang yang merasa dirinya pintar, merasa sombong akan kepintaran dirinya, Allah kasih pingsan, sudah dia tidak bisa mikir apa-apa. Masya Allah, hebatnya kekuatan Allah ya. Nah, jadi segala sesuatu itu merupakan pertolongan dari Allah. Karena di sini kita jelaskan ya, ada namanya af'al Allah, yakni perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah itu ada terbagi menjadi dua, yaitu mutor dan mukhtar. Mutor artinya langsung tanpa perantara. Contoh, Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya, surga, neraka, dan lain-lain juga ya. Nah, terus ada yang mukhtar melalui perantara makhluknya. Contoh, rumah, laptop, HP, motor, dan lain-lain. Berarti apapun yang ada di dunia ini semuanya tidak terlepas dari ciptaan Allah, walaupun itu segenggam pisau, walaupun itu makanan, walaupun manusia yang membuatnya, tetap saja itu ciptaan Allah, cuman melalui af'al Allah yang mukhtar, af'al Allah yang melalui perantara makhluknya. Bentar ya.
mohon maaf ya, barusan ada gangguan. Nah, kita sambung ke ini. Nah, ini hadis dari kalimat la haula wala quwata illa billah, yang ini berbunyi, waktu itu Rasulullah ingin menyampaikan kepada sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di dalam surga? Nah, maka sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, bacalah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Nah, berarti kalimat la haula ini adalah harta yang berharga dari surga. Nah, Allah memberikan harta berharga ini kepada kita. Nah, yang seharusnya kita alangkah senangnya luar biasa. Sedangkan kita dapat harta kekayaan dunia, misalnya kita tiba-tiba dapat uang misalnya 1 juta aja, kita udah senang kan? Apalagi kita diberikan harta kekayaan dari surga, dan sudah semestinya kita merasa senang luar biasa. Itu terdapat pada hadis riwayat Muslim. Dan ada suatu kisah di zaman Rasulullah, ada sahabat yang waktu itu anaknya ditawan oleh musuh, dan kebetulan anaknya itu waktu itu ikut berjihad, berperang ya, berjihad di jalan Allah. Nah, anaknya itu ditawan oleh musuh, dan musuh meminta tebusan berupa harta kekayaan ya. Nah, sedangkan sahabat ini adalah sahabat yang fakir. Nah, sahabat ini datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya ditawan oleh musuh, dia meminta tebusan harta benda seperti emas kayak gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Ketika itu para sahabat yang kaya-kaya juga sedang berjihad dan tidak ada di situ. Kemudian Rasulullah pun menyuruh sahabat itu untuk membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, melakukannya terus zikir sampai subuh. Nah, pulanglah sahabat itu dan diberitahukan kepada istrinya. Rasulullah bilang, kita harus membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan Masya Allah, solehahnya istrinya, dia langsung iya aja, langsung diikuti aja, dia nggak minta iya sih membaca kalimat itu, tapi ada uangnya nggak kayak gitu dia. Ini cerita kisah sahabat yang soleh dan solehah ya. Kemudian para sahabat itu membacanya terus menerus hingga waktu subuh hari. Ketika waktu subuh datang seorang mengetuk pintunya, mengetuk pintu rumahnya sambil membawa gembalaan domba sangat berisik, sekitar ribuan ya. Ketika dibuka pintunya, Masya Allah, ternyata yang datang itu adalah anaknya yang ditawan tersebut. Nah, berceritalah anaknya yang ditawan tersebut bagaimana cara dia bisa lolos. Nah, dia bercerita ketika dia ditawan, diikat pakai rantai, ada seorang yang memakai baju putih dan wajahnya sangat tampan katanya. Dia membantu anak tersebut untuk bebas dari tawanan. Dia membukakan rantainya, dan penjaga tawanan tersebut kebetulan tidur pulas dan tidak terbangun sama sekali. Nah, setelah terlepas ikatan rantainya, si anak tersebut langsung mengambil domba-domba yang ada di sana. Dia mengembala domba itu semuanya, dan saking berisiknya, walaupun berisiknya tidak dapat membangunkan para penjaga tahanan tersebut. Masya Allah, itu tiada lain tiada bukan dari pertolongan Allah. Nah, ketika saat itu pun ayah dan ibunya berkata, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Berarti kalimat hauqalah ini adalah kalimat yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, maka patutlah untuk kita sering-sering baca ini. Minimal saya dapat ceramah dari para habaib ya, bacalah kalimat ini minimal 100 kali satu hari. Dan ada fadilahnya juga ya. Fadilahnya yang pertama,
mendapatkan ketenangan hati, misalnya hati kita lagi sumpek atau apa gitu ya, kita sering membaca ini, insya Allah hati kita akan tenang. Dan kalau kita sering-sering membaca ini, berarti kita tidak akan terlepas untuk bersandar kepada Allah. Kita harus bergantung kepada Allah seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 ya, Allah Somad ya. Ini artinya Allah tempat bergantung. Dan kalau kita terus bergantung kepada Allah, maka disitulah Allah senang terhadap kita. Allah senang terhadap hambanya yang bergantung padanya. Lalu diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun kita mempunyai dosa yang sangat banyak ya, kita sering-sering baca la haula wala quwata illa billah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Dan juga dapat mengobati 99 penyakit. Kalau kita hitung-hitung di tubuh kita sekarang ada berapa penyakit sih? Nggak akan sampai 99 kan? Masya Allah, ternyata kalimat ini dapat menyembuhkan walaupun kita mempunyai 99 penyakit. Maka kalau kita takut COVID atau apa, sering-seringlah baca la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, banyak sekali ya manfaatnya. Walaupun kalimatnya sangat pendek, la haula wala quwata illa billah, tapi manfaatnya Masya Allah luar biasa. Bahkan disebut sebagai harta kekayaan surga, harta dari surga yang diberikan kepada kita manusia. Dan kita sebagai manusia harusnya sangat senang ya dengan apa yang telah diberikan kepada kita ini. Dan juga kalau kalian mengetahui fadilahnya yang lain-lain, bisa kalian tambahkan sendiri ya nanti. Masya Allah. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan? Mohon maaf ya, untuk materinya sangat sedikit. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya jawab. Baik, syukron Kang Firman atas ilmunya, Masya Allah ya. Sekarang kita jadi tahu bagaimana cara mengamalkan la haula wala quwata illa billah di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa menerapkan dan mengamalkan ilmu yang telah diberikan. Baik, untuk para hadirin dipersilahkan untuk bertanya. Kita manfaatkan waktu kita yang sedikit untuk interaktif dalam bertanya, insya Allah. Apakah ada? Baik, Kang Firman, ini sebelum selagi menunggu yang bertanya, saya ada pertanyaan nih, Kang Firman. Baik, silakan. Apa dampak bagi seseorang setelah mengamalkan lafaz la haula wala quwata illa billah di dalam kehidupannya, Kang Firman? Terima kasih. Baik, Masya Allah pertanyaannya ya. Seperti yang disebutkan tadi ya, ada fadilahnya tadi ya. Fadilahnya yang pertama itu mendapatkan ketenangan hati. Insya Allah orang yang sering melafadzkan ini insya Allah mendapatkan ketenangan hati dan disukai, disenangi oleh Allah juga. Seperti yang disebutkan tadi, kalau kita selalu membaca kalimat ini, artinya kita terus-menerus bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah, tidak bisa terlepas dari Allah. Kita terus-menerus membutuhkan Allah dan memang semestinya kita harus bergantung kepada Allah. Maka jika kita terus membaca kalimat ini, insya Allah akan dicintai oleh Allah. Dan tiada cinta yang lebih mulia daripada cintanya Allah. Makanya jika kita ingin mendapatkan cinta Allah, mari sama-sama kita sering-sering baca kalimat ini. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, Kang Diki, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, syukur Kang Firman atas jawabannya. Saya sangat terbantu sekali. Juga Kang Firman, saya tahu bahwasannya lafaz ini pun berarti bahwasannya la haula tidak ada kekuatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya
illa billahil alil azim, kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ya firman saya tahu dari guru saya bahwasannya lafaz la haula wala quwata illa billah ini banyak sekali maknanya. Di antaranya yaitu kita seperti tidak ada kekuatan untuk bertakwa kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan juga tidak ada kekuatan untuk menjauhi larangan Allah kecuali dari pertolongannya. Masya Allah firman-Nya. Baik. Ini Kang Dipa resen nih. Kang Dipa dipersilakan untuk bertanya. Tafadol Kang Dipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang, maaf sebelumnya mau izin tanya. Ya, silakan. Itu kan kalau apa ya? Ada nggak Kang bisa diberi contoh nggak? Contoh iya ini mah ya. Dalam apa ya? Kan itu mah la haula tuh dalam segi kalimat. Kalau dari segi kehidupan sehari-hari kayak contohnya tingkah laku atau apa ya? Tindakan yang menunjukkan bahwa tuh kita tuh sudah mengaplikasikan kalimat la haula wala quwata illa billah gitu Kang. Bisa diberi contoh nggak? Oke, baik, pertanyaan bagus sekali ya Kang Dipa ya. Oke, kalau kita sering mengamalkan ini, artinya kita akan terus bergantung kepada Allah. Kalau kita terus bergantung kepada Allah, berarti kita dalam hati kita, dalam diri kita akan menyadari bahwa kita diawasi terus oleh Allah ya. Seperti kalau kita contohnya ada peluang untuk maksiat, kita ingin maksiat, langsung kita teringat bahwa Allah itu mengawasi kita dan akhirnya tidak jadi. Seperti contoh yang lain, kita ingin misalnya mencuri ya, misalnya ada peluang untuk mencuri ini, kita hendak untuk mencuri, tetapi karena kita sering membaca kalimat ini, maka akan senantiasa kita teringat kepada Allah bahwa Allah terus menerus mengawasi kita, dan juga Allah mengutus malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Nah, ketika itu kita merasa takut akan dosa-dosa kita dan kita tidak akan jadi untuk melakukan perbuatan tersebut. Oke, seperti bagaimana contoh-contoh yang lain ya. Kalau kita sering menerapkan ini, kita akan diberikan ketenangan hati walaupun kita misalnya sekarang lagi tidak punya uang nih. Karena kita sering mengamalkan la haula wala quwata illa billah ini, hati kita akan tenang. Yang penting kita berusaha dulu untuk mencari uang. Misalnya kalau kita lagi nggak punya uang ya, kita berusaha untuk mencari uang. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin walaupun belum didapat, kita bertawakal, kita berserah diri kepada Allah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena sesungguhnya semua itu akan diberikan pertolongan oleh Allah. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab ya Kang Dipa. Iya. Masya Allah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau ada yang mau menyampaikan, silahkan. Paling saya lagi Kang. Ya tidak apa-apa, silahkan. Ya sambil nunggu yang lain. Baik Kang Firman. Alhamdulillah. Syukur Kang Dipa atas pertanyaannya. Kang Diki sebentar, ini Kang Dipa katanya mau bertanya lagi. Oh lagi, silakan. Masya Allah. Tafadhol Kang Dipa. Ya gini Kang. Contohnya gini, kalau ada seorang manusia gini contohnya. Dia tuh jarang ya, kalau dari segi lisannya jarang membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Cuman dalam kehidupan sehari-harinya dia tuh seperti maksud dari kalimat tersebut gitu Kang. Contohnya tadi kata Akang, contoh dari segi contohnya kalau orang tersebut tuh udah mencari uang contohnya buat menafkahi keluarganya. Cuman dia tuh usahanya udah, ikhtiarnya udah, cuman
belum mendapatkan hasil yang sesuai gitu. Cuman dalam segi kehidupan sehari-harinya dia tuh seakan-akan mencerminkan kalimat tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah orang tersebut udah termasuk seseorang yang mengamalkan kalimat tersebut atau belum, Kang? Gimana? Baik. Pertanyaannya bagus sekali Kang Dipa ya. Saya akan jelaskan seperti ini. Setiap manusia, setiap insan itu pasti memiliki rahasia tersendiri sama Allah. Kita tidak tahu apa yang sering dia amalkan kepada Allah ya. Nah misalnya walaupun seseorang tersebut di bibirnya tidak terlihat mengucapkan kalimat tersebut, tapi bisa jadi di hatinya dia sering mengucapkan kalimat tersebut, walaupun dia ketika sedang belajar, sedang naik motor, atau sedang di perjalanan entah kemana, dia bisa saja dalam hatinya sering membaca kalimat la haula wala quwata illa billah atau kalimat yang lain yang mempunyai fadilah yang sama. Dan banyak sekali ya Allah memberikan kita kalimat-kalimat yang mempunyai manfaat yang besar pada kita ya. Ini cuman salah satu contohnya ya, sambil kita sama-sama belajar menerapkan kalimat la haula wala quwata illa billah ini cuman salah satu contohnya. Nah, jadi kita tidak bisa menjudge seseorang bahwa dia tidak terlihat sering membaca kalimat ini, tapi hidupnya seolah-olah dia sering membaca kalimat ini. Kita tidak bisa menjudge ya. Bisa saja di dalam hatinya dia sangat sering membaca kalimat ini. Masya Allah, Kang Dipa. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Kang Dipa. Silakan. Ada lagi? Mungkin ya, Kang. Mungkin udah segitu. Makasih, Kang. Kang, Baik. itu ada yang bertanya, mohon maaf di chat. Syukron Kang Depa atas pertanyaannya ya, insya Allah. Nah, Kang Firman, di sini ada pertanyaan nih dari Kang Fadli. Pertanyaannya adalah, apakah ada keterangan beberapa banyak kita harus berzikir la haula setiap harinya? Syukron, Kang. Boleh diulang pertanyaannya? Jadi katanya, apakah ada keterangan berapa banyak kita harus berzikir la haula setiap harinya? Masya Allah. Masya Allah. Untuk itu ya, kalau untuk dalil-dalilnya mohon maaf, ilmu saya belum sampai ke sana, tapi saya sering mendengarkan ceramah-ceramah daripada para ulama ya, para habaib ya, seperti para habaib, para kiai ya, dan beliau menyarankan bahkan mengijazahkan, bacalah kalimat la haula wala quwata illa billah ini minimal 100 kali dalam sehari. Insya Allah lama kelamaan kita akan mendapat keajaiban dari kalimat ini. Mungkin seperti itu. Kang siapa tadi yang bertanya? Kang Fadli ya, Kang Fadli. Masya Allah. Mohon maaf ya kalau jawabannya tidak puas. Saya cuman menyampaikan apa yang telah saya pelajari dari guru-guru saya. Seperti itu, Kang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup aja ya. Baik, saya tutup aja. Terima kasih untuk semua yang telah hadir. Marilah sama-sama kita belajar menerapkan kalimat la haula wala quwata illa billah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi
kita telah mendengar ilmu-ilmu dari Kang Firman. Semoga kita semua bisa memahami dan juga menerapkan dengan apa yang telah disampaikan. Hadirin, Amin. diingatkan kembali bahwasannya yang ingin sertifikat silakan isi formulir kehadirannya. Insya Allah akan dikirim paling telat 7 hari kerja. Nah, hadirin yang saya banggakan, saya ada hal yang perlu disampaikan. Nah, kan seperti yang telah kita ketahui bahwasannya belakangan ini banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali musibah bencana alam yang terjadi di negara kita, apalagi dengan adanya COVID. Semua penderitaan masyarakat semakin meningkat. Sebagai rakyat Indonesia dan juga muslim yang baik, marilah kita mau berbuat suatu hal untuk membantu dan meringankan semua beban teman-teman kita yang mendapatkan musibah dan juga bencana. Insya Allah telah saya kirimkan di grup LDK Salam mengenai bagaimana cara kita untuk membantu teman-teman kita yang sedang dalam kesusahan. Insya Allah dari Rasnas IJI, yaitu Inisiatif Zakat Indonesia, bisa menampung semua bantuan kita. Bisa lewat uang, bisa lewat obat-obatan, bisa lewat baju yang layak pakai, apapun itu yang punya rezeki lebih, saya harapkan bisa membantu teman-teman kita yang kesusahan. Ataupun yang misalkan yang belum punya rezeki lebih, kita masih bisa melakukan satu hal yang baik, seperti menyebarkan apa yang telah saya sebarkan di grup LDK Salam. Dan insya Allah setelah ini, saya pun akan share mengenai ketenangan tadi di grup forum reguler pagi. Semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang yang tahu, insya Allah akan ada di antara mereka orang yang dermawan. Nah, jadi intinya apapun, berapapun perjuangan kita, sikap kita untuk membantu teman-teman kita yang kesusahan itu sangat berarti. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya syukron kepada Kang Firman atas kajian hari ini, insya Allah, dan juga syukron kepada hadirin yang telah hadir dalam kesempatan hari ini. Semoga kita semua dapat istiqomah dalam kajian seperti ini. Karena apa? Kajian seperti ini itu adalah kajian yang banyak manfaatnya. Terlebih lagi yang mengadakannya adalah pemuda, Masya Allah. Pemuda ini adalah, jikalau semua pemuda di Indonesia bergerak untuk agamanya, insya Allah Islam akan kembali berjaya. Islam akan semakin kuat di masa depan. Jikalau pemudanya kuat, insya Allah. Baik, mungkin ini untuk kajian kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan di dalam tema-tema yang berbeda-beda. Dan saya harapkan teman-teman bisa hadir kembali, karena insya Allah saya akan usahakan sertifikat ini akan berlaku untuk SKP, insya Allah. Saya akan usahakan di situ. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur semuanya yang telah hadir. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Waalaikumsalam. Saya N ya. Bismillahirrahmanirrahim.